Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih sama di channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Di setiap perjumpaan, kami bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi, dan hari ini saya bakal ngebahas mengenai sebuah eksoplanet yang digadang-gadang sebagai salah satu planet luar tata surya kita yang cukup menjanjikan untuk adanya kehidupan. Namun seperti apa sih eksoplanet ini? Oke, seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Di dalam galaksi Bima Sakti ini, ada sekian banyak bintang yang mengisi seluruh formasi spiral dari sistem galaksi ini. Dan setiap bintang pada umumnya akan memiliki planet dengan jumlah yang beragam. Biasanya ada yang letaknya terlalu dekat dari bintangnya, ada juga yang letaknya terlalu jauh, ataupun yang berada di zona semestinya, atau kita sebut sebagai zona layak huni. Namun, meskipun ada planet yang berada di zona layak huni, tetapi tidak semuanya bisa menampung kehidupan seperti halnya bumi, dan hanya sedikit yang memiliki oksigen. Sekalipun memiliki oksigen juga, belum tentu planet tersebut memiliki kehidupan di dalamnya. Kita ambil contoh saja seperti planet Mars yang sama-sama berada di zona layak huni dan memiliki oksigen yang sangat tipis. Meskipun Mars juga berada di zona layak huni dan memiliki karakteristik mirip dengan bumi, tapi sampai saat ini Mars masih belum pernah sekalipun ditemukan adanya tanda kehidupan di sana. Nah, kemudian berdasarkan studi dari Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, di situ menyatakan bahwasanya ternyata kondisi seperti bumi di planet yang berpotensi layak huni jauh lebih langka dari yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Giovanni Covone dan tim dari berbagai lembaga itu berfokus pada kondisi yang diperlukan untuk fotosintesis berbasis oksigen untuk berkembang di suatu planet. Dengan adanya pandangan itu, tentu akan dapat memungkinkan biosfer kompleks tercipta, seperti menanam tanaman yang membutuhkan radiasi matahari yang cukup. Kemudian, dengan adanya pandangan itu juga, diyakini untuk membuat fotosintesis yang membuat kehidupan subur ada banyak elemen lainnya. Seperti penataan ulang karbon dioksida dan air yang menjadi glukosa dan molekul oksigen yang sangat berperan. Tetapi tetap saja, semua elemen itu membutuhkan kualitas cahaya yang cukup energik untuk menghasilkan reaksi tanpa menghancurkan protein yang sudah ada. Untuk mengetahui semua itu, para ilmuwan mempelajari cahaya yang diterima oleh 10 eksoplanet yang layak huni di berbagai jenis bintang. Dan para peneliti juga mengambil ukuran cahaya yang jatuh ke permukaan planet yang berbeda dan panjang gelombang yang membentuk radiasi. Setelah itu, mereka melakukan perhitungan tingkat yang disebut sebagai eksergi atau jumlah proses yang dapat diekstrak dari sinar bintangnya. Nah, hasilnya, para peneliti pun gagal untuk menemukan kecocokan tunggal seperti kondisi atmosfer bumi, dan alasannya, kebanyakan bintang yang diorbit oleh 10 planet tadi adalah jenis bintang katai merah. Menurut penelitiannya, bintang ini mampu meresap ke bagian dalam planet dengan angin kencang yang dengan cepat melepas atmosfer planet. Menurut penelitiannya juga, bintang dengan suhu sekitar setengah dari matahari tidak dapat menopang biosfer yang mirip dengan bumi karena bintang seperti itu tidak menyediakan energi yang cukup dalam rentang panjang gelombang yang benar. Namun, meskipun begitu, peristiwa oksigeniknya masih memungkinkan walaupun planet seperti itu tidak akan dapat mempertahankan biosfer yang kaya. Kemudian, pada bintang katai merah yang suhunya sepertiga dari suhu matahari juga kurang akan lebih sama hasilnya. Bintang katai yang suhunya lebih dingin mustahil dapat memberikan intensitas panjang gelombang yang tepat untuk mengaktifkan fotosintesis. Menurut penelitian itu juga, dikarenakan bintang katai merah adalah jenis bintang yang umum di galaksi kita, maka hasil ini menunjukkan kalau kondisi seperti di bumi di planet lain kemungkinan jauh lebih jarang atau langka dari yang kita harapkan. Itu artinya, bintang dengan jenis katai merah memang dikatakan sebagai bintang yang tidak cocok untuk dapat membentuk kehidupan.
Lalu bagaimanakah untuk bintang yang lebih terang dari matahari? Jika ada bintang yang lebih terang hingga 10 kali lebih banyak dari kisaran matahari, hal itu akan lebih baik untuk menghasilkan banyak energi. Tetapi pada umumnya, hal tersebut tidak akan bertahan cukup lama untuk kehidupan yang kompleks seperti yang ada di bumi untuk bisa berkembang. Kemudian, dari semua penelitian mengenai bintang tadi, apakah ada salah satu planet yang cocok untuk kemungkinan adanya kehidupan? Dalam penelitian tadi, memang menempatkan batasan kuat pada ruang parameter untuk kehidupan yang kompleks. Jadi, hasil dari penelitian itu, sayangnya hanya menemukan sangat sedikit titik manis planet yang diperkirakan dapat menampung biosfer mirip bumi. Menurut laporannya, hanya ada satu dari planet yang hampir menerima radiasi bintang, dan radiasi ini diyakini dapat menopang biosfer yang besar di sana. Planet itu adalah Kepler 442b yang merupakan sebuah planet berbatu dan masanya sekitar 2 kali massa bumi, serta mengorbit bintang yang cukup panas dan masuk pada kategori bintang tipe K. Menurut penelitiannya, kemungkinan besar biosfer pada Kepler 442b ini tidak terbatas cahaya. Selain itu, penelitian ini juga mengatakan kalau planet Kepler 442b ini tidak terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Dan hal ini membuat planet tersebut menjadi target yang menjanjikan untuk pencarian tanda-tanda kehidupan atau mungkin pencarian kehidupan di sana. Para ilmuwan memprediksi bahwa Kepler 442b kemungkinan memiliki atmosfer yang lebih tebal dibandingkan dengan bumi. Hal ini dapat membantu mempertahankan panas dan melindungi permukaan dari radiasi berbahaya. Selain itu, para ilmuwan juga melihat kemungkinan adanya air cair. Dengan kombinasi ukuran, massa, zona layak huni, dan potensi atmosfer tebal, membuat para ilmuwan percaya bahwa Kepler 442b berpotensi memiliki air cair di permukaannya, dan hal ini cukup bagus karena air cair sendiri adalah salah satu bahan penyusun esensial untuk kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Tapi, meskipun planet Kepler 442b menunjukkan banyak potensi, masih banyak yang belum diketahui tentang planet ini. Para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang atmosfer, temperatur, dan kemungkinan keberadaan air di permukaannya. Penemuan Kepler 442b ini membuka peluang baru dalam pencarian planet yang berpotensi menampung kehidupan di luar angkasa. Nah, seperti yang juga sempat saya singgung pada pembahasan eksoplanet sebelumnya, kemungkinan kehidupan di luar bumi sangat mungkin terjadi tanpa harus memiliki komposisi yang sama dengan bumi. Kehidupan apapun di luar sana bisa berkembang di lingkungan yang sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan saat ini. Para ilmuwan telah mempertimbangkan berbagai skenario di mana makhluk hidup bisa ada di planet yang tidak memiliki air cair atau yang tidak berbasis karbon seperti kehidupan di bumi. Contohnya seperti planet Kepler 442b yang kita bahas hari ini. Planet tersebut terletak sekitar 1200 tahun cahaya dari bumi di dalam zona layak huni bintangnya. Meskipun saat ini kita belum memiliki data yang cukup untuk mengetahui apakah ada kehidupan di sana, namun kita dapat berspekulasi berdasarkan kondisi yang mungkin ada di planet tersebut. Yang pertama, tentang komposisi atmosfernya. Jika atmosfer planet ini kaya akan senyawa yang berbeda dari bumi seperti metana, amonia, atau bahkan senyawa yang lebih eksotis, kehidupan di sana bisa menggunakan berbagai elemen tersebut sebagai dasar metabolismenya. Misalnya, mungkin ada mikroba yang menggunakan metana sebagai sumber energi utama. Yang kedua, tentang suhu dan tekanan. Jika berasumsi di sana ada kehidupan, maka kehidupan di sana mungkin telah berevolusi untuk bertahan dalam suhu ekstrim baik lebih panas ataupun lebih dingin dari bumi. Organisme seperti itu bisa menggunakan kimia yang berbeda dari protein dan DNA berbasis karbon, mungkin berbasis silikon ataupun amonia. Yang ketiga, tentang energi di sana. Sumber energi bagi kehidupan di Kepler 442b bisa berbeda dari sinar matahari. Di bawah laut yang dalam di bumi, ada kehidupan yang bergantung pada energi kimia dan ventilasi hidrotermal, bukan dari cahaya. Jadi, kehidupan di Kepler 442b mungkin juga bergantung pada sumber energi non-fotosintetik seperti halnya kehidupan yang ditemukan di dalam lautan bumi. Yang keempat, tentang bentuk dan fungsi makhluk hidup di sana. Mengingat kondisi lingkungan yang sangat berbeda
makhluk hidup di sana mungkin memiliki bentuk dan fungsi yang tidak bisa kita bayangkan. Mereka mungkin tidak memerlukan oksigen atau air dan bisa memiliki metabolisme yang berbasis pada senyawa yang kita anggap beracun atau tidak mungkin mendukung kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Jadi secara keseluruhan, kemungkinan kehidupan di Kepler 442b sangat tergantung pada banyak faktor yang masih belum kita ketahui. Tapi, dengan berbagai kemungkinan lingkungan yang ekstrim, kehidupan di planet seperti ini bisa menjadi sangat berbeda dari apa yang kita kenal di bumi. Namun, sebelum kita berandai-andai terlalu jauh tentang kehidupan di Kepler 442b, penting untuk kita sadari bahwa pada titik saat ini, keterbatasan teknologi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya kita untuk mengetahui apakah ada kehidupan di sana. Kepler 442b berada sekitar 1200 tahun cahaya dari bumi, dan itu adalah jarak yang sangat jauh bahkan dalam skala galaksi kita. Saat ini, teknologi yang kita miliki belum mampu mengirimkan pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi planet ini secara langsung, apalagi mengirimkan sinyal atau pesan ke sana. Selain itu, instrumen pengamatan kita seperti teleskop yang ada di bumi atau yang mengorbit di luar angkasa, meskipun sangat canggih, masih belum mampu untuk memberikan detail yang cukup dalam memetakan permukaan ataupun atmosfer planet ini secara akurat. Kita hanya bisa mengandalkan data tidak langsung seperti perubahan cahaya yang terjadi saat planet ini melintas di depan bintangnya untuk mendapatkan informasi tentang ukuran, komposisi, dan juga orbitnya. Informasi tentang keberadaan air, atmosfer, atau bahkan berbagai tanda kehidupan di sana masih berada di luar jangkauan kemampuan kita saat ini. Namun, meski tampaknya mustahil untuk saat ini, sejarah telah membuktikan bahwa teknologi selalu berkembang dengan pesat. Apa yang tidak mungkin di masa lalu, kini menjadi kenyataan. Misalnya, dahulu kita hanya bisa bermimpi tentang menjelajahi bulan, tetapi kini kita telah mengirim manusia ke sana dan bahkan sedang merencanakan misi ke planet Mars. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dalam bidang astronomi, astrofisika, dan eksplorasi luar angkasa, apa yang tampak mustahil saat ini bisa saja menjadi kenyataan di masa depan. Kemajuan dalam teknologi teleskop, pengiriman pesawat ruang angkasa tanpa awak, dan bahkan potensi mengembangkan teknik komunikasi yang lebih canggih, semuanya membuka peluang bagi kita untuk suatu hari nanti benar-benar mempelajari dan mungkin mengkonfirmasi kehidupan di planet seperti Kepler 442b. Meskipun saat ini kita terbatas oleh teknologi, tapi optimisme bahwa masa depan akan membawa terobosan besar akan selalu ada. Siapa yang tahu, mungkin suatu hari nanti, misteri kehidupan di planet seperti Kepler 442b bisa kita pecahkan dengan teknologi yang lebih maju dari yang kita bayangkan saat ini. Jadi, dari pembahasan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pencarian kehidupan di luar bumi bukanlah hal yang sederhana. Eksoplanet seperti Kepler 442b memang menawarkan harapan, tetapi masih banyak yang harus kita pelajari sebelum dapat memastikan apakah kehidupan bisa benar-benar ada di sana. Yang jelas, eksplorasi semacam ini menunjukkan betapa luas dan misteriusnya alam semesta ini. Kita hanya baru menyentuh permukaan dari apa yang mungkin ada di luar sana. Kehidupan di luar bumi mungkin saja sangat berbeda dari yang kita kenal, dan ini menantang kita untuk berpikir di luar berbagai batasan yang kita pahami selama ini. Bagi kita, pencarian ini adalah bagian dari rasa ingin tahu manusia yang tiada henti untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.